Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya Vertizon TV Mualaf Center Indonesia. Kita sekarang bertemu lagi di momen yang luar biasa dan malam ini teman-teman pasti lagi takbiran. Ada yang takbiran, ada yang besok takbiran. Karena kita ada dua jadwal. Dan kita bisa menghormati di keduanya. Seperti yang kasus yang kita pakai nih. Jadi tema Mualaf Center Indonesia kali ini adalah tebar kurban. Dan di sebelah saya ada Bang Fajrul dari Mualaf Center Indonesia Yogyakarta. Kita mau sharing ngobrol-ngobrol. Iya, terkait kurban. Betul. Nah, jadi gini, Kang, Bang, Mas. Iya. Nah, kita mau bahas tentang pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan terkait kurban. Salah satunya hewan kurbannya apa aja, kemudian umurnya, terus yang sah untuk kurban itu seperti apa? Mungkin dari hewannya dulu kali. Oke. Terkait masalah kurban yang bisa dikurbankan itu ruminansia, ada yang disebutkan itu ada sapi, domba, dan unta. Oke. Itu ayam tidak termasuk. Kerbau? Kerbau bisa ya. Bisa ya. Bisa. Oke, siap. Hampir kayak sapi ya, karena kerbau itu hampir kayak sapi gitu kan. Terus ciri-cirinya? Nah, kalau untuk hewannya ini kalau terkait domba itu usia 1 tahunan. Kalau sapi kurang lebih 2 tahunan. Oh, sapi 2 tahunan. Usia. Kalau kambing itu bisa dicek dari giginya. Kenapa tuh giginya? Gigi sapi sama gigi kambing hampir sama. Oh. Ada ciri-cirinya. Kalau apa namanya sudah masuk usianya atau sudah 1 tahun, dia biasanya nek wong Jawa ngarani poel. Poel itu apa? Poel itu gigi serinya ya, sepasang gigi serinya dia tandas ya. Tanggal ya. Tanggal kemudian sudah muncul lagi sehingga ukurannya jauh lebih besar daripada gigi-gigi di sekitarnya. Misalnya gigi kelihatan ya? Awalnya pertama kalau dia masih muda giginya itu lurus gini. Tapi kalau nanti sudah 1 tahun dia akan tanggal saat gigi ini susunya dia akan kayak gini. 2 besar kayak gitu. Ini menandakan dia sudah poel, ganti gigi. Maka kalau di lapangan carilah domba yang tidak sekedar giginya hilang. Karena kalau giginya hilang itu bisa pertama dia poel, memang benar poel alami, atau dipoelkan. Maksudnya dipoelkan? Di giginya dicabut. Ada yang? Ada. Waduh. Saking orang ini ya. Nah, zalim. Maka lebih baik cari yang giginya tumbuh yang sudah besar. Ada 2 besar kayak gitu. Itu sudah. Lebih baik yang 2. Kalau yang sudah 2 gigi seri atau ada 4 gigi susu, ada 4 yang besar, yaitu sudah lebih dari 2 tahun, cuman dagingnya lebih keras. Kayak gitu, sudah tua ya. Berarti semuanya sama, harus poel dulu. Iya. Sapi juga sama. Termasuk sapi. Ya, sapi juga ada sama. Nah, ada giginya itu juga sama, bisa poel juga. Nah, itu kalau untuk yang normal. Tapi ternyata ketika suatu wilayah kita ini pengen kurban, tapi ternyata nggak ada nih hewannya yang masuk usia. Misalnya domba. Benar. Domba nggak ada masuk usianya. Bisa ada batas minimalnya yaitu 6 bulan. 6 bulan walaupun belum poel. Belum poel. Itu bisa. Tapi dalam kondisi darurat. Dalam tanda kutip kalau nggak ada yang lainnya, bisa tetap bisa berkurban dengan domba yang usianya kurang lebih 6 bulan. Jadi gitu. Kalau misal di suatu daerah nggak ada domba deh, adanya nggak ada domba, nggak ada sapi, apa pengganti yang lain? ya cuman domba atau sapi. Gitu domba ya. sapi. Kalau nggak ada nanti hubungi Vertizon, hubungi Mualaf Center ya. Kemudian di sana. Ya kan kali yang ya unta juga nggak mungkin yang di Indonesia. Tambah nggak mungkin lagi. Kerbau lah paling minim ya. Kerbau paling bisa. Dah, terkait itu tadi kan hewan-hewan tuh. Nah, ada nggak ciri khusus lain? Misal dari kaki, telinga dan lain-lain, ataukah misal, mohon maaf ya, hidung sapi yang dicelok apa sih namanya, diapain tuh, di lubang? Di lubang, dikeluh. Itu gimana itu? Enggak apa-apa kalau dikeluh. Enggak apa-apa, oke. Karena keluh itu dia bukan dalam cacat ya, bukan cacat. Tapi memang ada kemudian di hadis di Bulughul Maram itu disampaikan telinga. Kalau telinga sobek atau berlubang tidak sah. Masuk cacat. Kayak gitu. Nah, tapi
monggo nanti itu cacat atau karena kan juga ada kambing-kambing yang farm yang modelnya dia antingnya dikasih untuk ini ya. Oh. Nah, lebih baik tetap yang mulus lah. Yang mulus Cari aja. telinga yang mulus, mata yang tidak buta atau picek. Kemudian kaki yang benar-benar tidak pincang. Kalau kelihatan pincang benar ya berarti ini masuk cacat ya gitu. Apalagi sekarang dalam kondisi PMK. Oh iya, Penyakit bener. mulut dan kuku. Jadi ketika kalau MUI mengatakan kalau dari fase awal masih bisa. Karena kalau fase awal itu sapi atau domba itu masih cuman cirinya mengeluarkan liur. Oke. Tapi masih bisa berdiri, bisa berjalan. Siap. Maka masih bisa dikatakan hewan kurban. Tetapi kalau sudah ternyata muncul cacat, akhirnya kukunya itu sobek atau kukunya tadi itu luka, akhirnya nggak bisa jalan, copot gitu kan, berarti sudah tidak sah untuk jadi hewan kurban. Ya Allah. Itu ya ini betul, untuk betul. terkait penyakit PMK yang saat ini sedang merebak. Dan gitu itu menyerang juga di wilayah Jawa Tengah, ada juga se-Indonesia. Iya ding, benar sih. Ada salah satu hewan kurban di kami di Mualaf Center Jogja itu yang posisinya udah nih mendekati, cuma alhamdulillah kita dapat peternak yang jujur, amanah. Jadi dia ngasih tahu, Mas, sepertinya sapinya tidak layak untuk jadi hewan kurban. Kenapa? Ini posisinya sedang sakit, perutnya kembung, terus ciri-cirinya mirip kena PMK gitu. Akhirnya kita ganti hewan kurban yang lain dan alhamdulillah sudah dapat penggantinya. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Itu mencari orang-orang jujur kayak gitu susah. Tidak mudah ya. Betul. Perlu dijaga. Dan justru yang seperti itu yang justru kita malah respect gitu loh. Masya Allah. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya yaitu persiapan kurban. Nah, apa aja ini yang perlu disiapin? Kalau persiapan kurban yang jelas kalau untuk yang sohibul kurban, kalau bisa ya tetap ya kalau sudah ada niatan sebelum Dzulhijjah, dia tidak memotong kuku maupun rambut kayak gitu. Kemudian kalau bisa sohibul kurban berani untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Wah ini, kalau berani ya. Iya. Kalau berani, kalau tidak ya diserahkan ke panitia. Tapi kalau tidak ada salahnya untuk mencoba. Ya. Nah, cuman untuk panitia nih agar prosesi Idul Kurban ini bisa berjalan dengan baik dan kemudian tidak ada namanya penzoliman terhadap hewan. Nah, itu perlu persiapan yang matang. Apa saja? Yaitu adalah pertama ya dari timnya. Karena tim ini penting untuk penyiapan hewan kurban agar hewan kurban ini tidak ngamuk, hewan kurbannya terbah dengan baik, hewan kurban ketika disembelih posisinya dengan baik sehingga prosesi penyembelihan dapat cepat kayak gitu dari timnya. Benar. Timnya nanti kalau idealnya sih ya yang jadi jagal pembawa sapi dari penjegal. Ya, penjegal, bisa dikatakan penjegal. Ada jagal, ada penjegal. Pembawa sapi dari parkiran ke menuju perebahan ada sendiri, dari perebahan dari situ kemudian yang merebahkan atau tim jegal tadi ada sendiri. Kemudian tim jagalnya plus kenet jagal juga ada sendiri. Masya Allah. Kemudian tim kelet ada sendiri. Agar apa? Agar tenaganya tidak capek sehingga mengantisipasi kalau nanti ada hewan yang stres di akhir, tiba-tiba stres di akhir, tenaganya masih kuat kayak gitu sehingga nanti nggak ada kurban yang hewan kurban yang terzolimi. Kedua itu bagi timnya. Yang kedua bagi tukang jagalnya. Siapkan diri dengan mental, kemudian latihan bagi teknik-teknik penyembelihan. Harapannya kemarin kita lihat fenomena orang yang kata sudah tapi akhirnya nyembelihnya nggak kuat, terjelungup. Aduh. Ya, saking sepuhnya kayak gitu. Nah, perlu nanti tukang jagal ini kalau bisa kita sudah mulai ngajak generasi muda untuk berani untuk menyembelih. Iya benar. Tekniknya agar nanti pemotongannya karena ketika pemotongan hewan ini harapannya bisa terpotong secara sempurna, tidak menzolimi, tidak terlalu lama yang nyembelih kayak gitu. Karena sebaiknya itu adalah secepat mungkin kayak gitu. Karena dalam kita menyembelih itu harus yang ihsan. Penyembelihan yang ihsan itu adalah
yang setajam pisaunya setajam mungkin dan secepat mungkin. Oke. Nah, kalau orangnya yang tidak menyiapkan mental, fisiknya tidak disiapkan, kemudian nyembelihnya nggak kuat, kasihan sapinya. Oh, Masya Allah. Kasihan sapinya, bahkan kasihan orangnya, malah jelungup, ada yang jelungup, ada videonya pernah viral. Yang ketiga adalah peralatannya. Peralatannya bagaimana peralatan untuk menyembelih itu memang sudah siap. Jangan sampai nanti waktu nyembelih gagangnya copot. Oke. Pas disembelih ternyata nggak tajam. Itu yang penting itu harus tajam. Akhirnya itu. penyembelihannya nggak ini ya. Nggak maksimal. Nggak cepet, Jadi seret. Kasihan banget ya gitu. Ketiga, jangan sampai nanti pas penyembelihan ketika copot nggak ada cadangan. Jadi minimal kalau bisa tuang jagal itu bawa dua pisau. Okay. Dua pisau, satu cadangan. Agar nanti ketika terjadi insiden yang tidak kita inginkan langsung bisa disempurnakan dengan Masya Allah. peralatan yang itu. cadangannya itu teknis ya, itu masalah teknis. Maka tim itu harapannya ketika kemudian nanti masuk ke prosesi penyembelihan, bagaimana sapi ketika digiring ke tempat penyembelihan, harapannya kalau bisa darah-darah itu sudah dibersihkan dulu. Oh, langsung dibersihin. Kalau bisa dibersihin. Antara dibersihin atau kalau enggak gini, mohon maaf nih. Kan ada, misal kalau di kampung-kampung kan ya, ada pohon 1, pohon 2, pohon 3, pohon 4. Jadi nyembelihnya di situ. Di lokasi. Enggak ada masalah gak sih. apa-apa ya. Enggak ada masalah. Tetapi yang kalau bisa masing-masing lokasi dikasih sekat. Biar enggak kelihatan. Biar hewan kurban yang masih mengantri tidak melihat prosesi penyembelihan. Kayak gitu. Karena jangan sampai sapi itu panik. Kedua, dia juga nanti akan stres takutnya kayak itu. Yang kedua malah dia, kata Rasulullah, jangan kamu membunuh sapi sebelum disembelih. Yaitu dengan apa? Menampakkan pedangnya besok di hadapan hewan kurban. Oke. Itu sudah membunuh ke hewan kurban kayak gitu. Maka Islam itu sebenarnya Masya Allah ya. Ternyata ya. Akhlaknya itu untuk nyembelih saja enggak asal. Enggak arogan, enggak ini, ada akhlaknya. Bener ya Allah. Harus ihsan. Nah, maka ya ada sekatnya gitu. Kalau mau nyembelih disembunyikan dulu, setelah direbahkan sudah siap baru disembelih. Nah, kalau bisa prosesi perbahan itu sudah disebutkan nama sohibulnya. Jangan sampai nanti kelamaan sudah direbahkan, baru dibacakan. Kasih terlalu lama sapinya ini ya. Menunggu Kasihan. Berarti dibaca dulu nggak apa-apa, baru udah prosesi gitu ya. Jadi prosesi perbahan sudah mulai dibacakan nama sohibul-sohibulnya sehingga ketika sudah siap langsung nanti bisa tukang gitu. potongnya ngomong bisa Allahumma taqabbal minhum yang disebutkan namanya. Yang disebutkan itu. Atau hadza minka walaka'an hum. Walaka'an hum ya karena mereka yang disebutkan yang itu. Okay. Atau mau disebutkan satu-satu juga boleh. Walaka'an ibu siapa, bapak siapa, ini boleh lah monggo. Tapi kalau bisa pas proses perbahan itu disebutkan sehingga nanti waktu sudah siap penyembelihan langsung eksekusi. Gitu. Sapi tidak terlalu lama direbahkan atau diekeng-ekeng kayak gitu. Oke. Cirinya ini kembali lagi nih, balik sedikit. Cirinya pisau yang tajam itu seperti apa? Wah, ada ya di sini ya. Coba ada. Wah, ini. Punya inventarisnya. Iya ini. MCI Yogya dan Vertizon TV ini kemarin, Masya Allah. Mahal. Ada ini? Ada kertas Mas? Ada kertas. Sebentar. Oke. Nah, ini contohnya. Wah, ini yang mahal ini. Oke. Yang Malah Center. Wah, Tramontina. Ini ada yang kecil. Ya. Oke. Ini juga. Wah, iya. Ini. Untuk persiapan, kalau tadi persiapan, alangkah baiknya untuk tim jagalnya, apa yang menyembelih menggunakan sarung tangan anti sayat. Oh, ini ya. Oke, ini. Sayat. Kalau bisa yang sebelah kiri sebenarnya yang pakai yang
Yang urgent yang sebelah baja, kiri ya? baja yang urgent yang kiri. Kalau yang kanan pakai ini aja aman karena dia karet, dia keset kan. Keset. Tapi ini aja insya Allah udah aman lah. Ini bukan debus ya. Aku nggak berani. Bukan debus. Kalau ini gini, ini juga nggak apa-apa. Tak balik tapi ya. Tak balik ya. Nggak ikut ilmu kebal, nggak ikut. Nah ini agar lebih aman safety, agar jangan sampai yang jadi idol korban malah yang nyembelih jadi korban. Jadi korban. Tapi beda ya. Nah ini jangan disamakan kurban dengan korban. Kalau korban itu konotasinya negatif. Biasanya kalau orang kecelakaan yang menjadi ini korban. Korban, gitu ya, namanya korban. Sedangkan kalau korban ini dalam kata mendekatkan diri, yaitu dalam bahasa Arab dengan ya mendekatkan kayak kurbanan itu dekat, kayak konco korib. Teman korib itu teman karib. Kalau bahasa Indonesia karib ya, kalau bahasa korib itu dekat. Oke. Jadi kurban itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk pesonya, wah ini biar aman ya. Untuk pesonya yang sudah tajam itu, coba kamera depan, nah nih dilihatin, oke. Ya, biar aman. Bisa dilihat dari sayatannya. Kalau ini cukup menggunakan kertas saja. Coba ya, ini tajam nggak tahu nih semalam kita ini. Dari kalau bisa ngeceknya dari pangkal. Oke. Dari pangkal, kemudian di set. Masya Allah. Ini lumayan udah lah ya, tajam lah ya. Tajam. Karena kalau nggak tajam, dia tuh grek gitu. Oke. Ada di posisi di mana dia itu nggak kepotong. Tapi kalau ini Masya Allah. Set. Masya Allah sudah tajam siap untuk beribadah, menyembelih. Nah, sekarang coba yang ini. Wah, kita coba semua ya, guys. Nah, ya kan ada bentuk ini buat apa biasanya? Ini buat sembelih ya? Atau ini buat sembelih. Iya. Ini buat nyembelih. Ini sapi ya. Kalau kambing kepanjangan. Ini cukup kali kambingnya. Iya, bisa. Tapi juga bisa sih kalau model dorong. Kalau model dorong kambing ya cukup. Ini. Cukup karena kalau teorinya untuk model dorong itu panjang bilahnya dari pangkal sini ke sini itu panjangnya 1,5 dari lebar atau diameter leher hewan sapi maupun domba. Ini kita cek Bismillah. Masya Allah. Masya Allah ya. Mantap ini. Ada tulisannya Masya Allah nih. Mualaf Center Indonesia Yogyakarta. Masya Allah. Nah, ini pisau andalan nih. Ini pisaunya Vertizon yang ini. Ini mahal ini. Ini di atas 3 ya. Iya. Nah, ini dia. Ini ya, ini pisaunya Vertizon teman-teman kalau mau lihat nih. Masya Allah. Ini kan. Mantap ini. Sapi masuk, onta masuk, gajah masuk ini kayaknya. Nah, benar. Coba dicoba. Cek. Masya Allah. Bismillah. Ya Allah Akbar. Sama ya. Allah. Bismillah ya. Insya Allah besok siap Insya Allah. untuk melaksanakan ibadah kurban. Oke. Jadi memang sebelum untuk digunakan wajib sekali kita cek, tes. Betul. Minimal buat di kertas dulu. Kalau di kertas tajam insya Allah itu udah layak lah ya. Karena kalau yang pakai kalau terlalu tipis, misalnya dia terlalu tipis akhirnya bisa pakai plastik gitu ya, plastik. Oh iya. Bisa. Itu oke lah, tapi sebenarnya untuk menyembelih cukup menggunakan kertas saja. Karena kalau dia kertas sudah lancar, insya Allah aman. Karena kalau yang bisa untuk plastik itu sih takutnya bevelnya itu terlalu tipis sehingga nanti gampang growil kalau pas kena ini. Siap. Nah, kayak gitu. Masya ini Allah. udah cukup Masya Allah. Kalau sudah siap perlengkapannya kalau bisa sama ini. Ya. Nanti ada. Ini penting ya, kaos tangan jangan dianggap remeh. Siapa tahu pas nyembelih gitu kan. Betul. Ini saya jahit 6. Aduh. Jahit 6, Masya Allah. Itu kenapa kok bisa? Iya. Waktu itu. Sapi. Jadi waktu itu yang megangi kepala sapi nggak kuat. Sehingga kepala sapinya itu nekuk. Allah. Ketika kepala sapi nekuk, ini pentingnya tim ya. Ini pentingnya tim ya. Ketika tim yang nggak siap, kemudian kepala sapi itu nekuk, dia ndungkluk, sudah susah jepit di situ. Kalau jepit udah biar caranya ini ya. Caranya kalau biar kayak gitu harus ada yang megang gelambir, narik yang di bagian bawah sama kepalanya ditarik ke atas kayak gitu. Agar ya mempermudah proses penyembelihan. Ini gitu. Ya
belajar dari pengalaman. Iya, Iya. Masya Allah. Belajar dari pengalaman. Jangan sampai ini pengalaman Sampai saya jangan jahit 6 loh. semoga yang lainnya tidak perlu mengalaminya. Kayak gitu. Ini pentingnya untuk persiapan. Baik tim yang jagal juga Ya. maupun alat untuk menyembelihnya. Itu Masya penting semua Allah. untuk dipersiapkan. Oke. Terus terkait tata cara penyembelihan tuh, menghadapnya kan menghadap kiblat itu kaki di mana? Apakah kaki di utara atau kaki di selatan atau menghadapnya gimana sih yang benar gitu? Ya, sunahnya itu kan menghadap ke kiblat ya sunahnya ya. Ya. Sunahnya menghadap ke kiblat, kepala itu berada kalau saat ini kita di Indonesia karena kiblatnya berada di barat, itu kepala berada di selatan, kaki berada di utara. Oke. Terus? Berada di utara. Nah, kemudian badan jadi menghadap ke kiblat. Tubuhnya menghadap ke kiblat. Oke. Nah, itu untuk ini ya, Di untuk Indonesia. lokasinya, untuk Indonesia intinya letak kalau kanan itu ya karena ya kalau dia nggak kidal ya, jadi posisinya kepala di selatan. Kepala di selatan. Oke. Kepala di selatan, kaki di utara. Kalau yang nggak kidal. Oh, ini terkait kidal. Ya kalau nggak kidal ya. Nggak kidal. Nggak kidal. Oh, nggak kidal. Kalau kidal, kepala bisa di utara penyembelihannya. Menghadapnya jantungnya menghadap ke sana. Nah, harapan sebenarnya kalau menghadap ke kepala di selatan, maka jantungnya itu kan sebenarnya berada di sebelah kanan ini untuk jantung tidak salah. Sehingga ketika direbahkan kayak gitu harapannya jantungnya itu tidak tertekan sehingga bisa memompa dengan optimal seperti itu. Itu ini ya sunahnya ya, kalau kepepet nggak ada ini ya bisa disesuaikan tempatnya. Yang penting disebutkan dengan nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Itu yang penting. Okay. Ini ada contoh nih, coba. Nah, ini kan anggap aja kepala nih. Ini kaki. Terus anggap aja utaranya sana, selatannya sini gitu. Iya. Hadap kiblatnya gimana? Kiblatnya kan sana kan ya? Kiblatnya sana. Kiblatnya sana ya? Iya, sana kan utara, selatan, barat sana. Kiblat sana. Ini kaki, ini kepala. Nah, kiblat sana ya. Di sini. Nah, nanti orangnya berada di sini, siap pakai untuk menyembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Bisa dengan Allahumma taqabbal min siapa? Yang tadi. Atau Allahumma hadza minka walaka'an siapa? Nah, gitu. Bismillahi Allahu Akbar. Seret. Ini model tarik atau model dorong. Nah, itu berada di sini. Jadi intinya kepala ada di posisi selatan ya. Posisi yang selatan. Kanan. Iya. Kidal ya. Kidal itu. Oke, saya kira yang kepala utara, kaki selatan, yang ini enggak ya? Berarti yang kepala yang sama aja, selatan, yang penting menghadapnya ke kiblat. Oke, kayak gitu. Siap. Karena kalau kepala yang di utara menyembelih agak ya keku ya, agak keku. Keku tuh apa? Susah. Keku tuh apa? Kagok. Agak kagok gitu. Oke, kita sekarang lanjut ke pembahasan berikutnya adalah penyembelihan lagi itu. Oh iya. Tata cara penyembelihannya gimana itu? Ketika penyembelihan, maka sebaik-baik penyembelihan adalah ketika kita menyembelih dengan cepat, kayak gitu, dengan menggunakan peralatan yang pisau yang tajam. Yang tidak terbuat dari kuku maupun dari tulang. Masya Allah. Itu aja ditentuin ya? Iya. Bahannya. Iya, bahannya ditentuin. Oke. Spesifikasinya tajam, harus tajam kayak gitu. Kemudian kalau bisa MUI kan mengatakan kalau bisa tidak lebih dari 5 kali kayak gitu. Oh gininya, geseknya gini, geseknya jangan lebih dari 5 kali. Nggak bisa. Oke. Tapi sebenarnya yang penting cepat. Yang penting cepat. Kayak gitu. Bukan lama gini itu pernah kejadian itu. Yang penting cepat sampai ya kondisi ya. Makanya dilihat ininya ya, pisaunya kalau bisa tajam. Masya Allah, insya Allah. Kemudian yang nyembelih juga dalam kondisi yang prima, sehat. Kalau bisa yang generasi muda nih sudah mulai dilibatkan dalam proses dilatih untuk prosesi penyembelihan. Iya benar, karena hampir masih ada juga di kampung-kampung ya. Yang sepuh-sepuh atau itu sepuh-sepuh itu gimana cara tipsnya ngasih tahu yang sepuh-sepuh biar yang muda-muda ikutan gerak gitu loh. Diizinkan ikutan gerak. Ada nggak tipsnya gitu? Iya, jangan sampai zalim
neranyak sama yang tua ya maksudnya, Iya. masuk yang sudah tua suruh ini ya. Ah. Nah memang agak susah ya kalau sudah mulai modelnya keegoan, ketokohan itu memang susah kayak gitu. Yang perlu diingatkan adalah ini adalah proses ibadah, di mana ibadah ini kalau bisa penyembelihan dengan secepat mungkin, sebaik mungkin. Maka perlu ya tadi tenaga yang prima, teknik yang baik, peralatan yang siap. Dan tim juga yang baik. Nah, agar biar yang senior ini mau ya dipanggil lah. Kalau di Jogja masjidnya ini ngundang Juleha aja. Masya Allah. Oh, iya. Apa sih Juleha itu singkatan Juru apa? sembelih halal. Oh, juru sembelih halal. Oh iya, pernah. Kita pernah kedatangan Juleha. Teman-teman bisa saksikan video di atas ini nih. Nah, ini klik aja linknya. Itu pernah dibahas tentang Juleha, juru sembelih halal. Dan kita akan lebih terbuka lagi wawasannya terkait tentang penyembelihan. Ternyata jangan sampai contoh kita ke pasar beli ayam, ternyata ayam yang kita beli itu mulus ya. Mulus lehernya, cuma ada kecil banget tuh. ya. Iya, benar-benar Juleha. Itu kalau nggak berani ngomong secara langsung lewat pihak orang lain untuk ini untuk mengingatkan. Bener. Nah itu untuk penyembelihan. Nah ketika prosesi penyembelihan kemudian pastikan mari itu apa? saluran makan. Oh, kerongkongan. Oke. Kerongkongan. Kemudian mari, kemudian ada hulkum. Hulkum itu tenggorokan atau saluran pernafasan. Oke. Dan wajdain atau dua pemburu vena. Oke. Nah, kalau ini memang para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang cukup dua saja terpotong itu mari dan hulkumnya salah satu atau dua-duanya itu sudah sah. Okay. Tapi kalau lebih berhati-hati semuanya kalau bisa. Iya, pembuluh venanya 2 pembuluh vena sama satu kerongkongan dan tenggorokan atau saluran makan dan saluran pernafasan. Nah, agar terpotong semua itu kalau bisa motongnya itu di bawah jakun. Beda dengan manusia ya. Kalau manusia yang punya jakun cuman laki-laki ya. Kalau hewan kurban, hewan yang hewan yang dikurbankan itu hewan ternak ya, bukan hewan liar. Oh, gitu. Kambing liar, sapi liar tidak bisa digunakan untuk kurban. Ya memang aturannya gitu. Oh, aturannya gitu. Ya, siap. fikirnya seperti itu. Perintah Allah. Khimar keledai yang bukan untuk yang keledai liar ya gitu. Yang memang sudah dijinakkan, sapi yang sudah dijinakkan, kambing yang sudah dijinakkan itu yang digunakan untuk kurban. Jadi kalau pas pemotongan itu di bawah jakun sapinya. Ya, sapi atau kambing di bawah jakun. Karena apa? Kalau di atas jakun takutnya bukannya membeleh leher tapi deket sama pangkal lidah yang terpotong. Oh, gitu. Karena kan kadang kalau mungkin kalau sapi ada gelambirnya itu kan kalau di sini susah nggak sih? Caranya? Oh iya itu caranya. Caranya maka ditarik nih. Gelambirnya. Kalau gelambir yang sapi PO ongol yang putih itu bisa dilipat gini. Misalnya gini kan? Kalau bisa kalau motong itu saudara-saudara kalian itu enggak gelambirnya dipotong dari ujung gini ya. Masih ada kejadian kayak gitu. Itu. Jadi kalau bisa itu gelambirnya kalau model tarik ya nanti model tarik. Gelambirnya ditarik ke atas gini. Ke atas, oke. Ini perhatian nih teman-teman nih. Ditarik ke atas, ini gambarnya ditarik ke atas gini. Maka ada tadi namanya kernet jagal. Kernet jagal yang tugasnya megang kepala dan gelambir. Kepala sebisa mungkin didangakkan. Kalau bisa malah ketika dudukin. Jangan. Ya gini terus tanduknya itu diarahkan ke bawah. Ke jadi tanah. dia nanggak ke atas. Oke. Sudah kencang gini nanggak ke atas sehingga peregangannya optimal. Kemudian gelambirnya itu ditarik ke bawah dan ke belakang gini. Oh, ke bawah dan ke belakang, bukan ke atas ya? Ya, gimana ya? Iya, bahasanya ya. Ini kan gelambir, bukan ditarik ke atas gini tapi ke bawah gini. Tarik ke bawah gini. Okay. Ditekuk ke bawah, ya, ditarik ke sini. Nanti kelihatan dikitnya gini. Nanti kelihatan. Atau jadi dari tarik ke bawah dan ke
bawah dan ke atas Ke ya. atas. Oke. Sehingga nanti kelihatan. Sehingga nanti yang dipotong tuh bukan gelambirnya yang panjang gitu tapi Oke. langsung keres, Langsung tenggorokannya kena dan leher, langsung kena leher. Nah, venanya. di bawah jakun ini dia berkumpul lah itu tadi, keempat saluran tadi itu. Sehingga harapannya kalau sudah terputus itu dua saluran itu dua wajdain atau dua pembuluh vena ini sudah mancur, insya Allah kerongkongan dan tenggorokan sudah terputus. Sudah terputus ya. Masya Allah. Kayak gitu. Tapi kalau belum moncrot dua gitu, berarti ada yang belum terpotong bisa jadi kayak gitu. Amannya kayak gitu. Jadi harapannya kalau bisa di dekat di bawah jakun sapi atau domba itu agar terpotong sempurna 4 saluran tadi. Dan anggap aja ini misal nih pisau ya. Dan kalau ditarik harus gimana posisinya? Ataukah gini langsung gini atau gini atau itu teknik ya. Jadi teknik monggo bebas senyaman ya? mungkin. Yang penting intinya secepat mungkin. Oke. Mau model dorong atau model tarik kayak gitu. Dan MUI membatasi kalau bisa jangan lebih dari 5. Sehingga maka setajam-tajam mungkin ketika nanti sudah waktunya penyembelihan kalau bisa maka yang menyebabkan kadang-kadang lama itu kadang-kadang gelambirnya juga nggak dipegang, nggak ditarik, iya. Sehingga ketika dipotong dia ngikut. Dia ngikut. Nah ini nggak kepotong-potong. Iya. Kasihan sapinya. Nah maka gelambirnya ini wajib ada yang narik. Berarti kalau misal ada gelambir yang sangat panjang, PO itu pas gini bisa jadi yang kepotong hanya sininya, gelambirnya kan nggak kepotong di sini, malah tertinggal kan? Nah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kalau orang kan gelambirnya terpotong nggak usah. Yang penting tenggorokan, kerongkongan, dan dua saluran vena. Mari saluran makan, hulkum saluran pernafasan, dan wajdain dua pembuluh vena. Nah maka bukan gelambirnya yang dipotong tapi itu tadi salurannya. Jadi kalau pas model tarik ternyata gelambirnya nggak kepotong ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Dan itu malah mempercepat prosesi ini ya daripada dipotong dari awal itu kasihan banget itu sapinya. Masih ada soalnya aku dikirimin video tahun kemarin ya Allah. Iya nanti bisa. Ya. Semoga dengan adanya video ini teman-teman juga menambah wawasan, termotivasi untuk mencari metode pemotongan yang dan baik. mencoba gitu. Terutama buat sohibul di rumah berani mencoba. Kemudian yang bahasan terakhir adalah tentang pentasarufan atau pembagian. Jadi gini Mas Fajrul, ada kejadian di beberapa kampung sampai saat ini jadi gini. Sebetulnya yang namanya contoh nih, kan di sohibul itu kadang ada mendapat sebagian sepertiga ya. Ya, maksimal sepertiga. Cuma kalau di kampung-kampung kan ada yang modelnya kolektif belinya. Contoh di kampung A ada di situ 28 warga. Atau 7 kali 4 lah ya. Kan satu kelompok 7 orang tuh. Berarti kali 4 kan berarti kan kali 4. Nah, karena si panitianya ini belinya kolektif, jadi langsung beli 4 sapi, kemudian total jumlah semua sapi itu dibagi si 28, ketemulah nanti warga iurannya seperti ini. Sedangkan ada nama per sapinya. Misal sapi A namanya fulan. Sapi B fulan. Nah, itu ada 4. Itu yang nanti pembagiannya itu mereka sepertiganya kadang ada yang gini. Dari 4 ini diambil 1, yang ini khusus sohibul gitu mikirnya. Jadi 1/4-nya gitu loh. Jadi ini enggak ini gitu loh. Enggak dipotong ya. Jadi yang ini buat ibaratnya buat warga, yang ini khusus sohibul. Hitungan sepertiga itu dihitung dari satu ekornya kurbannya, kan. Satu kurbannya bukan secara kolektif udah nanti berarti yang satu sapi ini khusus untuk sohibul kurban gitu. Ya bukan seperti itu ya. Karena kurban itu bukan kolektif kayak satu sapi ya untuk 7 orang, bisa untuk 7 orang, kambing ya bisa 1 orang. Walaupun 1 orang ini insya Allah pahalanya untuk seluruh satu keluarga. Betul. Untuk malah loh ya. Iya benar. Nah, kayak gitu. Berarti nggak bisa ya contoh nih. Ya udah kita pakai yang kolektif lah, persekutuan gitu. Anggap aja kita ya udah ini nanti dianggapnya 4 ini adalah hewan kurban atas nama 28 orang itu. 4 sapi itu di atas namakan 28 orang itu. Jadi pas penyembelihan dibaca berulang-ulang. Wah, jadi ini ya. Jadi 20
28 nanti. Ya 28. Jadi dianggap si 4 itu 28 gitu. Inilah, Itu gimana? Mendingan Cari amannya. cara yang amannya aja. Sudah 1 sapi untuk 7 orang. Oke. Sepertiganya diambil untuk sohibul kurban. Maksimal itu nggak diambil juga nggak apa-apa itu ya. Siap, betul. Kalau nggak diambil nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Cuma kan kadang ada yang mempermasalahkan. Apalagi gini, lucu lagi, dia kurbannya kambing, tapi mintanya dari sapi khusus sohibul itu kan. Ya. Kadang memang PR untuk ngelurusin Masyarakat. itu. Itu perlu nanti makanya nanti kalau bisa sebelum masuk ibadah Idul Adha. bulan Dzulhijjah. Iya. Sudah ada mulai materi-materi karena fikihnya mungkin agak panjang ya, biar terbuat seri-seri. Oke. Panggillah para ulama-ulama paham tentang paham itu. fikih kayak gitu untuk menjelaskan ke umat. Kayak gitu sih ya. Masya Allah. Itu kan ya kadang-kadang ya tadi panitianya mungkin inisiatif dengan dia beristihad sendiri ya itu yang jadi masalah. Ya. Kayak gitu. Nah, nanti perlu ini ya. Ya nanti kita coba ulik, kita pelajari lagi apa ada dalil lain enggak gitu kan, atau seperti apa kita juga. Mungkin teman-teman tahu yang di rumah silakan komen di bawah terkait masalah sohibul itu tadi. Dan untuk pembagiannya, mohon maaf nih, yang bukan Islam boleh nggak sih dapat daging kurban itu? Nah ini yang jadi ini ya, dalam bentuk kalau misalnya kalau ada daging yang lainnya, misalnya ada daging akikoh ya kasihkan kambing akikoh gitu. Oke. Tapi pun dalam rangka yang penting yang utama adalah jika kebutuhan kaum muslimin sudah terpenuhi, tercukupi, ya untuk syiar, Bismillah. Oke, Masya Allah. Untuk syiar. Untuk kepada warga yang dia belum terkena hidayah, siapa tahu dari situ dapat hidayah. Amin. Itu. Yang jelas kebutuhan kaum muslimin sudah terpenuhi karena Terpenuhi memang dulu. itu hajatnya kaum muslimin seperti itu. Oke. Nah kayak gitu ya untuk pembagiannya. Dan ada batas waktu nggak? Batas waktu dalam arti menghabiskan si daging itu. Wah, kalau sebisa mungkin ya segera tersarufkan ya Enggak, maksudnya setelah ditasarufkan terus si orang ini ada batas waktu nggak sih ngabisin si daging ini gitu loh. Bebas. Oh, bebas. Oh, ya, jadi nanti maka ada mungkin besok Mualaf Center juga bisa membuat inovasi daging kurban dalam bentuk kalengan atau dalam bentuk wadah yang awet sehingga nanti pendistribusiannya bisa jauh. Oh, paham, Masya Allah. Iya. Walaupun sebenarnya baiknya kalau memang pembagian hewan kurban itu daging mentah ya. Oke. Kalau akikah mateng. Berarti dalam arti kata itu yang namanya pembagian itu nggak harus dalam satu waktu itu harus habis. Misalnya kita kelebihan ada 50 sapi gitu harus dibagikan, ternyata warganya udah kecukupan nih dengan 3 sapi gitu kan. Nah, berarti kan sisanya harus gimana caranya, yaitu bisa dibekuin atau dibikin abon, bakso gitu ya. Itu boleh ya ternyata bisa ya. ditarafkan ke tempat yang lain yang di jauh. Nah, kalau jauh kan memang harus dengan teknik dengan teknik penyimpanan yang baik kayak gitu. Siap. Pengolahan yang baik, harapannya bisa semakin korbannya di sini, tapi yang menerima manfaatnya bisa sampai ke Palu, bisa sampai ke Kalimantan yang lain, Papua misalnya kayak gitu. Oke. Terus apa lagi biasanya nih Bang untuk ini? Nah, kurban ini. Kurban. Yang tukang nyembelih tidak punya hak untuk mendapatkan bayaran dari hewan kurban itu. Dari hewan si kurban. Dari daging kurban lah ya. Oke, Tapi kalau memang dari sohibulnya ada disisihkan uangnya khusus untuk ya monggo. Tapi tidak untuk dari hewan kurban. Hewannya. Nah, gitu. Pak, ini khusus untuk bayaran jenengan. Pakai kulit sapinya, pakai kulitnya misalnya, atau kepalanya atau ini kepala atau tanduk, kaki gitu kepala kan. ini untuk bayaran jenengan nyembelih. Nah, ini tidak boleh. Itu tidak boleh. Karena dari Ali bin Abi Thalib di kitab Bulughul Maram itu memang penyembelih tidak boleh diberi upah dari hewan kurban dari itu si kurban ini hewannya. Ya. Tapi kalau dari sohibul kurbannya monggo ya. Monggo, oke. Di luar dari hewan. Di luar hewannya. Jadi misal kita ngasih kambing terus atau sapi, tiba-tiba ini jagalnya kita ngeluarin duit sendiri gitu kan. Ini buat jenengan, gitu. upah jenengan itu sah. Sah aja kayak ya. gitu. Terus terkait kulit itu tadi jadi keinget.
masih ada juga kulitnya itu malah dijual terus Ya. beliin kambing terus dibeliin daging terus habis itu dimasak bagi ke panitia buat makan-makan itu gimana? Sebenarnya daging kalau apa namanya? Memang kalau kulit itu tidak boleh diperjualbelikan. Oke. Berbeda kalau kulit itu sudah diserahkan. Oh, contoh. Benar. Contoh misalnya kulit itu Diserahkan ke yayasan, sebuah yayasan. panitia atau dititipkan ke panitia atau gimana, ke yayasan, ke panitia atau ke personal. Oke. Diserahkan, berarti kan memang jatahnya ini apa? Udah haknya. yang mendapat itu kan. Nah dari situ kemudian mau dijual, monggo. Tapi tidak ini siapa yang mau kulit kurban dijual dilelang waktu itu yang nggak bisa. Nggak boleh. Cuman beda akad aja. Yes. Kalau sudah diakati, sudah dikembalikan Diserahkan, itu udah bebas sudah statusnya. Oke, statusnya bebas. Tadi ngakali terus habis itu kepada ngakali akad tuh gimana? Entar ini ya tak kasih ya terus tapi habis ini kamu ini ya. Ya itu. Itu udah ada niatan itu kayaknya Memang jangan ya. Janganlah. Oke, paham Masya Allah. Ya memang malah fikih ini ya. Berarti ini langsung ke masalah ahli para fuqaha para ahli fikih saja yang bisa menerangkan kalau ini ya pengembangan permasalahan fikih. Benar. Kalau fikih yang intinya nggak boleh untuk dijual belikan. Iya. Berbeda kemudian kalau sudah Setelah diserahkan. diserahkan. Nah, Dan menyerahkan tuh bisa ke yayasan, bisa perorangan dan besarannya pun terserah ya. Maksudnya gini, tiba-tiba oh ya nih, Dek sini Dek. Mas ini Mas, kamu tak kasih 10 kulit. ya sudah Sah ya. Itu sah ya? Sah aja. Oh iya. Terus habis itu yang punya kulit, udah tak jual nih, mau nggak dibeli gitu. Nggak apa-apa kan ya? Ya. Yang penting sudah diserahkan tidak. Ya. Itu udah Tidak ada embel-embel lain. Ya bahasanya kita udah dapat misalnya ya daging kambing kita sudah dapat dari kambing nih. Yep. Dari kambingnya itu kemudian kita jual tidak ada masalah karena kita sudah tapi berbeda ini potong kambing. Ayo siapa yang mau beli? Siapa mau beli ini? Nah, ini yang jadi memperjualbelikan daging kurban. Benar. Tapi kalau sudah diserahkan, sudah menjadi haknya yang menerima. Mau dijual, mau dimasak, monggo. Masya Allah. Oke. Seperti itu. Oke, kulit, terus habis kulit apalagi tuh biasanya tuh. Oke. Kadang gini. Di desa-desa masih ada yang sukanya gini. Jadi si daging itu dipotong-potong tuh bagian tulangnya terus ada tengahnya tuh apa sih namanya tuh daging itu terus dimakan itu gimana sih? Lotoknya. Wah, itu masuk haram apa enggak ya? Aku juga bingung aku. Yang jelas kalau udah masuk jijik ya haram ya. Tapi kan kadar jijik enggak kan kembali ke orang masing-masing ya. Itu yang susah itu kan. Karena itu dari hewan yang halal ya pertama ya. Iya. Ya. Permasalahannya itu kalau halal mungkin halal, toyib enggak kayak toyib gitu enggaknya, siap. Ya masuk toyibnya enggak kayak gitu. Kalau haram bisa kalau dia jijik ya jatuhnya jadi bisa haram. Hewan jalalah atau menjijikkan gitu kan. Oke. Takut kalau itu memang subjektif ya. Subjektif banget ya gitu. Jadi ya cari makanan yang lebih yang halal dan toyib lah kayak gitu. Iya, Masya Allah. Karena coba aja searching nanti di Google apakah lodo itu memang benar-benar berpengaruh terhadap vitalitas atau tidak? Nah, apakah itu hanya sugesti? Betul. Kayak gitu. Nah, kalau memang tidak ya nggak usah lah mendingan dia. Tapi kalau terkait haramnya Allah alam ya karena itu hewan pertama itu hewan halal nih dagingnya. Cuman permasalahannya kan pas prosesi gitu kan motong-motong kadang buat bercandaan ini dimakan. Nah, itu ya nanti ini. Ada yang tahu ya komen di bawah. Masuk nanti terkait ini ya bahannya itu halal apa enggak? Kalau yang jelas itu dari hewan yang halal, memang itu barangnya halal ya. Tapi terkait itu toyib apa tidak, nah monggo dicek apakah itu toyib kayak gitu. Oke, terus apa lagi nih? Ada apa lagi biasanya seputar kurban ini? Masya Allah. Apa ya? Selain kulit, kepala. Kalau bisa kepala juga diolah sih. Sekarang brodotnya. Nah, iya brodot. Kalau kepala kok bisa memang dipersel dibagikan brodot ya. Itu jeroan. Nah jeroannya atau ini kantong kotoran. Sebisa mungkin tidak dicuci di sungai. Oke. Tidak membuang isi rumen di sungai karena itu mencemari lingkungan. Yang kedua, rumennya atau brodotnya atau
jeroannya itu menjadi terkontaminasi. Apalagi sekarang PMK, itu virus PMK juga tersimpan di dalam rumen. Kalau terbawa air, takutnya nanti menyebar. Penyebaran PMK jadi tidak terkendali. Kedua, memang PMK ini tidak menyerang manusia, tidak menular hewan ke manusia, tetapi bisa menular dari manusia ke hewan. Jadi manusia itu ketika nyuci, ya kan, terkena virus PMK nih, bawa virus PMK pulang ke satu wilayah, OTG. Di situ kena angin atau kena ini, di situ kena ternak. Ternaknya bisa kena PMK. Oke, jadi tetap statusnya OTG tapi beda OTG-nya PMK ya, orang tanpa gejala. Kalau manusia insya Allah nggak kena apa-apa. Nah, tapi kan jadi zalim terhadap ini ya, hewan yang lain, ternak yang lain. Gitu. Iya. Selain juga pencemaran lingkungan. Apalagi kalau rumennya waton dibuang ke sungai. Di Jakarta kan juga banyak itu yang rumen dibuang hanya sungai, dibuang aja ya. Sehingga ketika ada tim yang ngangkuti sampah itu, ya Allah rumennya banyak banget. Nah ini kan malah mengotori lingkungan teman-teman. Rumen itu bagian dalam ini kan? Rumen iya. Kotorannya kan? Atau kulitnya atau apanya? Atau ruminansia, rumen ya perutnya itu, brodotnya lah. Bagiannya lah. Karena kalau perut sapi itu ada namanya rumen, ada namanya abomasum, ada ususnya. Nah ini nanti ini ya. Ya itu bahasa ininya bahasa medis biologinya. Jeroannya. Intinya kan jeroannya gini, dibelek, dibuang kotorannya itu namanya rumen dalamnya itu. Iya kan? Iya. Bisa disebut gitu ya? Kotoran. Iya nggak sih? Apa sih? Iya. Dari rumen. Ya mungkin itu ya. Bisa. Masya Allah. Ya yang jelas berarti kalau untuk ngebersihin jeroan, kalau bisa sebisa mungkin gali tanah dulu, terus dikubur di situ kotorannya, terus dibersihin pakai air bersih ya. Jadi kalau bersihin brodot kemana itu airnya? Ya ke lubang itu. Jadi kalau bisa kalau pembersihan brodot ada tekniknya sebenarnya biar cepat. Dipotong abomasumnya itu ada yang bagian perut itu kan, perutnya sapi itu ada terbagi beberapa. Ada yang paling besar. Ya itu yang paling besar tuh. Paling besar. Anduk. Rumen itu kemudian ada abomasum yang kecil. Ada yang perut kecil sama usus. Kalau pembersihan usus cuma tinggal nanti dipotong kemudian dimasukin selang, sentor gitu aja, nanti dia ngikutin. Keluar sendiri. Keluar sendiri gitu. Nanti kalau ada yang mampet tinggal ini udah bersih dipotong, dimasukin selang lagi keluar. Itu untuk pembersihan ususnya. Selangnya selang apa? Selang biasa Mas. Selang tukang itu. Iya, selang-selang biasa. Ini selang-selang biasa yang penting. Karena kan kadang kecil terus kita pakai apa sih, bambu dimasukin. Itu kan jadi lama ya. Kalau usus sapi itu gede Mas. Kalau nggak masuk ya bisa selang itu dikasih pulpen atau spidol. Keluarnya spidol itu loh. Terus dimasukkan. Nah itu biar diikat aja di sini, nanti airnya masuk, itu kayak proses alami dia. Ya gitu, malah cepet itu daripada nanti nyeseti gini lama. Gitu. Itu untuk pembersihan ususnya. Tapi kalau yang rumennya, yang brodot gede ya itu nanti kalau dibedah itu aja. Tapi kalau yang rumen itu karena nanti banyak lipatan abomasum yang nanti ada lipatan-lipatannya itu dipotong jadi 4 gini, dibersihkan per lipatannya itu. Masya Allah, siap. Itu insya Allah kalau pakai air kenceng, insya Allah untuk satu lubang cukup lah. Bisa ya? Bisa insya Allah. Daripada harus dibuang dicuci di sungai. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Apa ya? Terkait kurban? Enggak ya, terkait hewan kurban. Kalau perbuahannya semoga nanti belajar bagaimana merubuhkan hewan kurban yang baik, handling hewan kurban yang baik sehingga tidak menzolimi hewan kurbannya. Ya, jadi itu yang bagian penting. Insya Allah nanti kita siapa tahu ada kesempatan buat praktik atau nanti mungkin pas prosesi kurban besok kita bisa rekam bagaimana cara merubuhkan sapi dengan cara yang ahsan, tidak menyakiti. Dengan cara yang ihsan bagaimana merobohkan, menyembelih, gitu. Semoga yang baik. Masya Allah. Oke, ini tadi obrolan yang Masya Allah semoga bisa menambah wawasan buat kita semuanya. Dan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha. Dimanapun berada, semoga Allah menerima kurban teman-teman semua yang para sohibul, dan semoga kita semua dijaga dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, jangan lupa
tonton terus Vertizon TV dan Mola Center Indonesia. Insya Allah kami akan update info-info terbaru lagi. Dan tentunya jangan lupa like, subscribe, and comment. Masya Udah lama Allah. banget gak ngomong kayak gini aku. Masya Allah. Oke, jangan lupa ya. Mohon doanya dan supportnya. Dan kita juga masih ada program lain Indonesia Quran Center untuk pembebasan lahannya. Jadi teman-teman silahkan yang mau support kegiatan Indonesia Quran Center bisa di rekening di bawah ini. Oke, sekian dulu dari kami. Saya Andi Antoni. Dan saya Fadlul Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.